ngawininya ketika jantan naik ke punggung betina, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di kandang KRL, kandang Rabbit Putih. Nah, kita kontrol ya di siang hari ini, makan siang dikasih rumput ya. Tuh ada pelet juga ya. Sharing kali ini ya, kita akan membahas kapan sih kelinci bisa dikawinkan. Kelinci bisa dikawinkan usia 6 bulan, minimal 6 bulan, maksimal 7-8 bulan, entah kelinci betina atau pejantan ya. Terus ketika kelinci mau dikawinkan, diusahakan pejantannya lebih tua daripada betina. Biar apa? Biar spermanya mateng, tingkat kesuburannya oke. Jadi bisa menghasilkan anakan kelinci sampai 12 ekor. Anak kelinci 12 ekor itu bagus bibitnya berarti. Kalau misalkan betinanya ngeluarin anak 3 ekor, 4 ekor, 2 ekor, 4 ekor masih mending ya. Kalau misalkan udah 3 ekor, 2 ekor ya itu mending harus di kilo ya, dipencit ya, atau lem biru, lempar yang baru. Nah, jadi ya pejantan harus lebih tua dari kelinci. Contohnya seperti ini. Kelinci yang putih ini umurnya 7 bulan. Berarti yang jantan, yang jantannya harus lebih tua dari kelinci yang betina. Misalnya pejantannya umur 9 bulan, 1 tahun. Kalau misalkan spermanya masih bagus, masih oke, gaskeun gitu kan. Kembali lagi, kalau misalkan sperma kelinci pejantannya udah kurang ya, udah lesu gitu kan, udah nggak cocok, macet gitu ya, nah itu harus dipuncit. Lem biru, lempar ganti yang baru. Jadi seperti itu kawan-kawan. Ketika kita ingin mengawinkan kelinci, diusahakan cari pejantan yang subur, gede gitu kan, gede, lentuh gitu kan. Betinanya juga yang gede gitu kan, subur lah. Kelinci yang subur itu kelihatannya dari bentuk badannya, panjang badannya gitu kan. Kayak gitu kawan. Tadi ya kita sharing seputar kapan sih kelinci bisa dikawinkan. Usia 6, 7 sampai 1 tahun. Kalau masih subur ya, masih sehat kelinci, baik pejantan atau yang betina. Betina bisa menghasilkan 12 ekor, 14 ekor ya, itu bagus itu. Kalau misalkan udah sampai 2 ekor, 3 ekor mending ganti yang baru ya. Bibit betinanya gitu kan, bibit jantannya masih oke, masih siap tempur ya, pakai terus sampai lemes pejantannya ya. Kalau pejantannya udah lemes gitu kan, berarti harus diganti. Seperti itu kawan-kawan ya. Pada siang ini ya kita sharing tentang kapan kelinci bisa dikawinkan ya. Oh ya, ketika kita mau mengawinkan kelinci, diusahakan yang betina kita angkut ke kandang yang jantan ya. Kalau kata senior mah, yang jantan bisa lebih menguasai tempat gitu ya, katanya gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, terus ketika misalkan jantan betinanya udah jantannya macek, ngawin gitu ya, ngawini ke betina,
Tanda-tanda yang berhasil macaknya ngawininya ketika jantan naik ke punggung betina, lalu pejantan itu langsung ngeguling ya, jatuh gitu kan atau duduk, berarti itu udah masuk itu ya spermanya kepada betina. Dan diusahakan ketika pejantannya udah dipacekin, pejantannya udah ngeguling, kita bawa betinanya, lalu kita tangkarakin gitu ya, biar apa, biar maksimal masuk spermanya ke betinanya gitu ya. Kayak gitu. Sampai kapan? Sampai benar-benar betinanya udah hamil. Ciri-cirinya apa betina kelinci hamil? Ketika mau dikawinkan kembali ke pejantan, dia akan mengeluarkan suara kruk 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 kruk, kayak gitu ya. Berarti itu tandanya udah hamil gitu kan. Nah, ketika hamil tolong dijaga asupan pakannya gitu ya. Jadi seperti itu. Ketika jantannya udah jos gitu kan, betinanya udah positif hamil, tinggal pakannya dimaksimalkan agar anakan kelincinya bisa sehat ya. Nah, setelah itu tadi masa kelinci kapan bisa kawin udah, terus masa perkawinannya udah gitu ya, terus tanda-tanda kelinci betina hamil itu udah ya, terus ciri-ciri kelinci betina pejantan subur itu udah ya, bentuknya yang besar dan gemuk ya, terus panjang badannya ya, itu udah. Nah, ketika kelinci sudah mau beranak, kita siapkan kas, kayak kas ayam ya, kotak. Kita isi rumput aja, rumput kering ya. Biarkan aja kelinci betina biar mojok maksudnya tuh. Biar mojok, biar beranak. Dan diusahakan ketika mau lahiran, ini kan ada selah-selah ke bawah ya. Saran saya mah ya, pengalaman saya mah, biar anak kelinci tidak nyerosot ya ke bawah, dilapisi pakai ram kawat yang 1 mili. Kenapa? Ketika kelinci hamil itu licin, anak baby kelincinya suka moncor gitu kan. Pengalaman saya, moncor ke bawah, mati, kadang kegantung ya si kepalanya teh ya. Saran saya ketika kelinci mau beranak, bolong-bolong kayak gini kita kita lapisin lagi dengan ram kawat yang ukuran 1 mili, biar air kencingnya doang ke bawah gitu kan ya, terus jaga kebersihan gitu kan. Jadi kayak gitu baraya semua, sharing-sharing kita hari ini, kapan kelinci bisa dikawinkan, proses pengawinannya bagaimana, tanda-tanda kelinci positif hamil bagaimana, cara anaknya biar nggak ngeglosor ke bawah bagaimana, sudah dijelaskan. Jika misalkan ada kata-kata yang kurang, mohon maaf. Dan jikalau video ini bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemula yang mau ternak kelinci. Tolong bantu video ini konten ini dengan cara like, subscribe, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan, dan komen ketika ada masukan atau pertanyaan. Insya Allah kita akan berbagi, akan sharing-sharing lagi ya.
sesuai pengalaman saya dan pengalaman saya lainnya dari ternak kelinci ya. Barakallahu fikum, salam ngarit, semangat, sukses, jaya-jaya. KRL, Kanang Rabit Lutfi.